Siap, gerak. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Lapor 10 ayat 1 jumlah 35. Tetap siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Siap laksanakan. Doa mulai. Sikap ikrar. Siap ambil sikap ikrar. Kami siswa siswi SMK Negeri 1 Tanjung siap menjadi manusia Indonesia yang bertakwa, bermanfaat dan bermartabat. Yos. Ambil sikap duduk. Siap ambil sikap duduk. Laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Saudara satu dan semua mudah-mudahan bisa melaksanakan dan seperti biasanya dan selalu mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kelas model 1 yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelum kita masuk pada hal berikutnya, saya akan mengajak kehadiran kalian semua kelas model 1. Apakah kalian kelas model 1 masuk semua hari ini? Masuk. Baik, alhamdulillah. Nah, apa kalian semua pada hari ini sudah siap untuk bermateri dari saya? Siap. Baik. Untuk kelas nomor 1 pada pertemuan ini itu materinya adalah tentang etos kerja. Ya, tentang etos kerja. Apa kalian semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan etos kerja itu? Sudah. Coba gimana definisinya? Segala upaya yang dilakukan manusia tersebut menyerahkan segala kemampuannya dan bekerja dan beribadah kepada Allah. Quran surat apa saja yang menjelaskan tentang etos kerja? Quran Ya. Diturunkan di mana surat tersebut? di mana? Al-Maidah di berapa ayat? 120. 120. Kalau Al-Taubah berapa ayat? 129. Oke. Selama ini kalian apakah sudah bisa menerapkan perilaku kompetitif kebaikan dari kehidupan kita sehari-hari? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah pernah membaca Quran surat Al-Maidah atau Al-Taubah ayat 105? Sudah. Sudah sesuaikan dengan kaidah jenisnya apa belum? Sudah. Sudah. Coba saya ingin tahu, ingin membuktikan kalau itu sudah bisa membaca Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Silakan bisa mulai untuk dibaca bersama-sama. Quran surat Al-Maidah 48 dan Quran surat Al-Taubah ayat 105. Ya. Coba dibaca bersama-sama. Ya, silakan baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Anda semua sudah baik membaca Qur'annya, baik Quran Surah Al-Maidah atau At-Taubah sesuai dengan kata tajwidnya, dan kalian sudah bisa untuk membacanya dengan baik. Mudah-mudahan ayat yang baru dibaca tadi itu bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik anak-anak semuanya, bahwa pembelajaran pada hari ini adalah tentang etos kerja. Tujuan daripada materi pada ini adalah tujuannya untuk menganalisis Quran Surah Al-Maidah atau ayat 105 serta hadis terkait ya yang menjelaskan tentang etos kerja. Di awal disampaikan bahwa etos kerja itu adalah upaya dengan sungguh-sungguh, ya, upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan pikir atau tenaga dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, baik yang berhubungan dengan Allah SWT ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, di sini dijelaskan itu kalian bahwa dalam menjalani hidup ini untuk memiliki semangat yang tinggi, ya, kerja keras, karena kesuksesan itu ada pada kerja keras, punya komitmen yang tinggi. Ya, kalau kita sudah punya komitmen yang tinggi, ya, kerja keras tinggi, maka kesuksesan akan tercapai sebagaimana yang kalian inginkan. Tapi kan harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini, ya, karena apa? Semua perbuatan, pekerjaan yang dilakukan di sini, di dunia ini, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu, supaya itu kalian dalam melakukan pekerjaan di sini, dalam menjalani ini, segala pekerjaan, perbuatan baik yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan Allah, supaya hati-hati, lebih banyak kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang baiknya, yang positifnya daripada perbuatan yang negatif. Ya. Nah, Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk selalu memiliki, ya, semangat yang tinggi, komitmen yang tinggi, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang baik, orang yang sukses dari mulai remaja sampai dewasa, sampai dia menjadi seorang rasul. Karena beliau adalah salah seorang manusia pilihan yang sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Nah, maka dari itu, kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka contohlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melalui perilaku beliau, ya, kita semua untuk bisa mencontoh, bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa berhasil, ya, bisa sukses sebagaimana yang kita inginkan. Ya, enggak? Ya, kalian semua, ya, ingin sukses. Tentunya harus dengan kerja keras. Ingin mendapatkan nilai yang besar, yang tinggi, yang baik, tentunya diawali dengan kerja keras. Tentunya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, untuk itu lebih lanjut mengenai etos kerja. Seperti apakah bentuk kerja kita yang kita inginkan, yang kita capai bagaimana dalam Al-Quran dan hadis dalam kerja ini, ya. Nanti saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Nanti silakan kalian amati, kalian lihat, saksikan, ya. Nanti setelah itu kalian bisa untuk dilakukan dengan cara diskusi kelompok, ya. Dengan cara diskusi kelompok, ya. Nanti kita bentuk kelompok bersama-sama, dibuat 5 kelompok. Kalian ini jumlahnya berapa? Ada 30, ya. Ada 35. Ada
dibuat 5 kelompok, berarti itu satu kelompoknya ada yang anggotanya 6, ada yang anggotanya 5. Nanti kita bersama-sama untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan yang ada pada materi ini tentang etos kerja. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Untuk menghilangkan rasa jenuhan ini kita bisa untuk menampilkan aspek ini dulu. Bahkan kalian bisa untuk semangat. Ya, silakan berdiri di samping meja. Bisa kalian di sini, bisa kalian lihat ke depan saya ya. Nah, sedikit nanti kita bisa bersama-sama untuk melakukan ini. Ya, saya mulai duluan ya. Tepuk ya. Mulai ya. Mulai ya. Satu. Ya, silakan kalian bisa untuk kembali lagi ke sebentar. Ya, baik. Yang selanjutnya kita masuk pada materi dalam bentuk diskusi kelompok, masih pada materi tentang etos kerja. Nanti kita dalam kerja ini dengan diskusi kelompok. Jadi teknisnya nanti kalau kalian sudah sudah diskusi bersama-sama, sudah menemukan masalahnya, jadi kalian bisa lihat di pemberian di YouTube. Nanti teknisnya kalian maju satu kelompok ya dengan anggotanya. Nanti langsung saja kelompok A maju semua dengan dipimpin oleh moderator ya, ada moderatornya, ada yang menyampaikan materinya, kemudian ada yang menjawab pertanyaan ketika presentasi itu sudah selesai, karena ada kesempatan untuk audien bertanya atau mengajukan sebuah pertanyaan. Nanti silakan dijawab oleh presentasi. Kalau sudah dijawab, silakan dikembalikan pada audien apa sudah cukup atau belum. Ya. Nanti kalau sudah selesai, ya bisa kalian akhiri presentasinya dengan bacaan assalamualaikum ya. Terus nanti kita kasih tepuk tangan atau apresiasi, kemudian kita lanjut kepada kelompok berikutnya. Seterusnya sama. Jadi nanti ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi anggota yang menyampaikan materi, ada yang menjawab. Jadi kita bagi dua sini. Jadi pahami ya? Kalau nanti untuk masing-masing presentasi atau tugas yang presentasi ada kelompok itu bisa masuk ke depan ya dengan baik, dengan serius. Nanti siapa yang bisa kelompok siapa yang akan maju duluan, kalau bisa sesuaikan dengan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi pahami ya? Baik, tapi sebelum kalian untuk di kelompok, saya akan menyempatkan diri untuk bisa menampilkan sebuah video tentang kegiatan belajar yang berkaitan dengan materi etos kerja dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 ya, 105.
Bisa kalian lihat ya di depan itu Quran surah Taubah, Quran surah Taubah ayat 105 tentang manusia. Yang poin kedua itu mengenai mengidentifikasi ya, mengidentifikasi kaidah tajwid dalam Quran atau tidak. Jadi kelompok A itu ada 2 poin, yaitu ayat Quran 105 sama mengidentifikasi tajwid dalam Quran 105. Untuk kelompok pertama ya, nanti sekalian sedikit ke depan ya, membacakan ayatnya dengan tertib, dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi poin adalah tentang asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul Quran Taubah. Asbabun nuzul itu adalah turunnya ayat, ya. Asbabun nuzul adalah turunnya ayat. Kronologisnya ayat.
Tadi sudah melihat sendiri ya, menyaksikan ya, dan menelaah tentang etos kerja dalam pasal 105. Ada ayatnya, ada integrasinya, kemudian ada asbab nusulnya, ada tafsirnya, kemudian ada hadisnya, kemudian juga ada cara meningkatkan kerja, manfaat kerja dan sebagainya. Itu dari masing-masing materi tadi ya. Silakan kalian untuk bisa lakukan ketik bahasa itu dengan cara kelompok ya, sesuai dengan latihan tadi. Silakan bisa kalian buat kelompok sendiri-sendiri ya, sesuaikan anggotanya masing-masing sesuai dengan materi tadi. Kelompok A ya, kelompok A berarti itu materinya tentang Al-Quran, surat Toba, terjemahnya dan cara mengidentifikasi kaidah tajwid dalam Quran surat Al-Toba. Ya, kelompok berikutnya itu kelompok B itu tentang asbabun nuzul Quran surat Toba 105 ya. Kelompok C ada tafsir Quran surat Toba 105 dan seterusnya ya. Untuk selanjutnya silakan ya kita langsung kerjakan di kelompok. Nanti kalau sudah selesai kita bisa maju untuk presentasi dari masing-masing kelompok tersebut. Bisa dimulai ya. Kalau gitu silakan bisa disesuaikan dengan anggotanya ya. Buat kelompok sendiri-sendiri. Buat kelompok sendiri-sendiri silakan. Kelompok A mana? Anggotanya mana? Kelompok B sini. Ya sebelah sini kok kurang di sebelah sini diisi. Ya sebelah sini. Sebentar diisi. Ya di belakang maju saja. Ya di belakang maju. Ya di belakang di maju saja. Ya di belakang. Ya baik. Untuk kelas 21 ya dengan jumlah 35 itu ada 5 kelompok. Kelompok A, kelompok B, C, D, dan E. Berarti masing-masing anggotanya ada yang 5, ada yang 6 ya. Kemudian untuk materinya seperti tadi yang disampaikan mereka di video itu ada sub-subnya. Silakan untuk masing-masing kelompok itu bisa menyesuaikan dengan subnya. Jadi kalau kelompok A itu sudah adalah tentang Quran surat Toba, terjemahnya dan mengidentifikasi kaidah tajwidnya dalam Quran surat Toba. Kelompok B berarti asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul kelompok B-nya Quran surat Toba 105. Yang kelompok C-nya adalah mengenai tafsir Quran
surah At-Taubah 105, dan kelompok berikutnya ya tentang hadis yang menjelaskan tentang bekerja dan cara atau tujuan bekerja yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pahami ya? Ya. Silakan saya kasih kesempatan 5 menit untuk bermusyawarah dengan anggota teman-temannya. Nanti setelah itu baru kalian untuk bisa siap-siap untuk presentasi baru. Ya. Ya baik. Nanti intinya ya intinya adalah biasa setiap masing-masing kelompok ya boleh memperkenalkan diri. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi anggota yang menyampaikan materi, dan ada yang bertugas untuk menjawab. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Ya, baik. Gimana? Baik. Kalau sudah kalian sudah siap untuk maju presentasi, ya, saya persilakan. Ya, kalau sudah siap dari kelompok A sampai selanjutnya. Nanti bergantian, ya, bergantian. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya, silakan untuk bisa berdiri, ya. Yang bertanya berdiri. Kemudian nanti kalau sudah dibagi, yang berdiri, ya. Setiap kelompok masing-masing itu nanti ada pertanyaan yang bertanya berdiri. Jadi pahami ya? Mungkin dulu silakan bisa untuk dimulai untuk kegiatan diskusi kelompok presentasinya bisa silakan dari kelompok A duluan, silakan ke kelompok berikutnya. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Bukari. Saya Siapa Fatimah-Rukmani. Saya Rizkyana Pramesti. Saya Siti Jenisi. Saya Ayasa Anda Juri. Baik, saya serahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikan. Silakan jika ada yang ingin bertanyakan. Kali ini bacaan dari surat At-Taubah ayat 1. Bacaan dalam At-Taubah tadi. Bacaan di pasal bawi karena min sukun ketemu kemudian hukum bacaan ifah karena dan sukun ketemu tak. Langsung dijawab. Nah, Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D akan menjelaskan hadis tentang etos kerja. Saya Adila Yokapiani. Saya Nabila Rizka. Saya Dea Ayu Lestari. Saya Dinda Sianti. Saya Trisnaila Rinwati Hasanah. Hadis tentang etos kerja. Amirul Mukminin Nabi Hafir Umar bin Abi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Terjemahannya dari Abu Abdullah As-Subair bin Al-Awan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sekiranya salah seseorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupi kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi atau tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat etos kerja itu satu terbiasa dengan menghargai hasil yang sudah diraih, dua menjaga martabat diri sendiri, Tiga, wujud pengabdian diri kepada Allah. Empat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. setiap pekerjaan atau amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan memiliki beberapa manfaat bagi dirinya. Sebutkan manfaat dari etos kerja yang banyak. Manfaat atas kerja yaitu satu, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Dua, menjaga martabat diri sendiri. Tiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Empat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Apakah sudah terjawab? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semuanya sudah menjalankan tugasnya, yaitu presentasi sekelompok dan berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Ada di sini Bapak kalian masing-masing dari kelompok itu sudah bisa menyampaikan materinya dengan baik sehingga apa yang kita inginkan itu benar-benar bisa kita miliki bersama-sama dan diri untuk kemajuan baik kita bersama-sama. Baik, yang berikutnya ya, setelah kita selesai dari diskusi kelompok dengan bentuk presentasi, saya langsung saja langsung mengambil kesimpulan dari materi yang baru saja kita sampaikan dengan para kelompok. Kesimpulannya pertama kira-kira apa ya? Kesimpulan dari materi yang tadi yang pertama adalah mendapatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bisa meningkatkan Allah hidup ya. Terus yang ketiga apa? Ya, mengangkat derajat dan martabat kita sebagai manusia ya. Terus yang berikutnya masih ada membentuk diri sebagai manusia yang bertanggung jawab dan disiplin ya. Itu materi tentang etos kerja. Masih ada lagi sebelum itu? Mengembangkan ya kemampuan baik minat ataupun bakatnya ya dan sebagainya. Itu salah satu etos kerja yang kita miliki bersama-sama. Mudah-mudahan kalian itu bisa memunculkan ya bakat kemampuan yang kalian miliki selama kalian berada di sekolah ini, di sekolah SMK ya, dan mudah-mudahan bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Baik, itu adalah kesimpulan yang bisa kita
yang tadi yang kita bacakan bersama kelompok. Yang berikutnya adalah tentang refleksi, kira-kira selama pembelajaran ini apa yang saya sampaikan itu sudah cukup baik atau belum? Sudah. Cukup baik ya? Ya. Bisa diterima, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Baik. Untuk yang selanjutnya, baik. Mengakhir kegiatan ini, saya akan berikan tugas kepada kalian semua. Tolong kerjakan dengan baik ya dalam bentuk isi. Kita kerjakan ya. Saya kasih saja sampaikan materinya, pertanyaannya ya. Silakan bisa kalian catat. Waktunya hanya sedikit ya. Yang pertama, silakan saja kalian catat. Soal yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang kompetisi kebaikan di atas kerja? Apa yang kamu ketahui tentang kompetisi dalam kebaikan di atas kerja? Yang kedua, sebutkan dua contoh kompetisi dan kebaikan. Sebutkan dua contoh kompetisi dan kebaikan. Dan yang ketiga, sebutkan dua contoh perilaku atas kerja. Sebutkan dua contoh perilaku atas kerja. Dan yang keempat, kenapa kita dimintakan untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan? 4 saja. Kenapa kita dimintakan untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan? Tadi yang ketiga adalah sebutkan dua contoh perilaku atas kerja. Silakan kalian bisa kerjakan di sendiri. Kalau sudah selesai, sekalian mengumpulkan hasil dari tugas tadi. Sudah selesai belum? Belum. Ya, sekarang boleh dikumpulkan. Taruh depan, taruh depan. Sudah semua? Sudah. Baik. Untuk kelas 10 S1 tadi kegiatan belajar sudah berjalan dengan
datang nanti akan menyampaikan materi Al-Quran yang masih berkaitan dengan etos kerja dan kompetensi dalam kebahagiaan. Nanti silakan kalian bisa buka materi tentang Al-Quran yang masih berkaitan dengan etos kerja atau semangat dalam bekerja dan segala amal kebaikan atau kompetensi kebaikan. Ya, ya, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, ada yang bertanyakan? Tidak. Cukup ya? Cukup. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini ya, untuk kegiatan hari ini saya minta untuk ketuanya bisa menyampaikan. Ya, Bapak kelas 10 PS1 telah melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Laporan selesai. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap ikrar. Bil sikap duduk. Laksanakan. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.